Karena menurut saya viralnya berita corona ini lebih viral daripada virusnya. Dan memang sesuatu yang mengancam sebenarnya gitu. Karena kan kenapa sih orang itu bisa merasakan takut ya dok sebenarnya gitu. Kalau takut ini kan sebenarnya bentuk dari ekspresi dasar manusia. Jadi sudah wajar banget manusia itu pasti punya emosi takut. Kenapa takut itu bisa terjadi, cemas itu bisa terjadi ya karena ada sesuatu yang terkesan mengancam. Halo Sobat Dr. Vito, ini kembali di YouTube channel saya dan ada tamu istimewa, Indah Sundari, psikolog, seorang psychologist. Ini banyak menghadapi orang-orang yang butuh bantuan support secara mental. Demikian nggak sih? Benar banget. Ya. Dan kali ini saya mengundang beliau ini karena banyaknya orang yang bertanya kepada saya dan juga pasien-pasien saya sendiri mengenai hebohnya virus corona. Ya. Ini menjadi salah satu fenomena tersendiri karena menurut saya viralnya berita corona ini lebih viral daripada virusnya gitu. Iya benar juga ya, beritanya lebih viral daripada virusnya. Iya, dan apalagi pas udah masuk, udah tersuspek bahwa ada nih ternyata penderitanya gitu kan yang memang terdeteksi corona, makin heboh lah ya nggak sih dok beritanya gimana orang makin panik dan ya viral. Dan tidak terjadi di Indonesia saja, bahkan di luar negeri pun terjadi kepanikan di beberapa tempat. Jadi mereka langsung usul gitu beli barang-barang dan kita bawa ini mungkin di end of the world ya. Saya tadi pagi sih baru baca berita yang mudah-mudahan itu benar. Saya percaya bahwa dan optimis bahwa ini virus ini bisa segera dikontaminasi ya, didekontaminasi jadinya supaya bisa mengurangi kepanikan-kepanikan dan memang sebagian besar dari virus tersebut menular jadinya di daerah asalnya ya di Wuhan, di Hubei itu di luar nggak terlalu banyak dibandingkan negara asal. Dan beritanya ini malah lebih berat lagi daripada virusnya. Nah tapi saya sendiri menilai kalau bisa berikan pendapat bahwa ini adalah hal yang wajar jika disikapi secara proporsional. Artinya orang takut terhadap virus tertentu tentu saja wajar aja karena atau tiba-tiba nggak ada obatnya katanya, nggak ada vaksinnya. Dan memang sesuatu yang mengancam sebenarnya gitu. Karena kan kenapa sih orang itu bisa merasakan takut ya dok sebenarnya gitu. Kalau takut ini kan sebenarnya bentuk dari ekspresi dasar manusia. Jadi sudah wajar banget manusia itu pasti punya emosi takut. Kenapa takut itu bisa terjadi, cemas itu bisa terjadi ya karena ada sesuatu yang terkesan mengancam yang akhirnya bikin orang jadinya takut, jadinya panik. Makanya kenapa terjadilah ketika diberitahu bahwa Indonesia sudah positif corona langsung ampun. Iya, ini fenomena yang sangat menarik. Satu sisi ada hikmahnya nih sebenarnya. Hikmahnya dari virus corona ini dari pemberitaan yang menakutkan itu ya. Aku melihat orang-orang sekarang lebih memperhatikan kebersihan. Setuju banget dok. Mereka pakai masker sering dan juga lihat lebih rajin cuci tangan. Itu video aku mengenai cuci tangan itu dan bagaimana kita menyentuh barang-barang sekitarnya, masuk ke toilet itu jadi banyak sekali yang nonton karena memang orang tahu sadar bahwa ternyata kuman itu di mana-mana, penyakit itu di mana-mana dan akhirnya mereka lebih menjaga kebersihan diri. Nah itu salah satu sisi baiknya. Nah kalau kita melihat the bad side ya, nah kalau sebagai psikolog sendiri ya, bagaimana sih kira-kira seharusnya seorang itu handle rasa takut? Ya, kalau kita bicara soal rasa takut itu kan sesuatu yang spontan ya, yang pasti terjadi dalam diri kita. Dan balik lagi kan, kenapa? Karena ada sesuatu yang mengancam tadi. Gimana handle-nya adalah gini, ketika kita merasa takut, biasanya I don't know, mungkin dari segi kesehatan juga kan oksigen juga jadi berkurang ya dok, asupannya ke diri kita dan itu membuat kita jadinya cenderung tidak bisa berpikir secara jernih gitu. Ketika kita merasa takut, yang kita kedepankan adalah emosinya kita, rasa cemas kita, ekspresi-ekspresi negatif kita yang membuat kita jadi tidak bisa berpikir jernih. Padahal ketika kita sedang merasa takut ini, yang paling utama yang harus kita lakukan, take your time dulu gitu, kita tenangin dulu diri kita, atur nafas, kita coba atur nafas, kita minum air putih, diam dulu sebentar sampai akhirnya kita merasa cukup tenang, barulah kita di situ berpikir tentang what's next nih, apa yang harus kita lakukan selanjutnya gitu. Jadi jangan hanya fokus sama problemnya, jangan hanya fokus pada kepanikan dan ketakutannya, tapi do nothing gitu loh dok sebenarnya. Karena katanya kalau kita memutuskan sesuatu dengan rasa takut, akhirnya keputusan tersebut mungkin irasional. Betul sekali, dan belum tentu itu adalah keputusan yang bijak dan solutif jadinya, karena kan hanya mengedepankan emosi dan rasa takut
Dia timbul kepanikan di mana toko-toko diserbu ya, dan barang-barang pada habis. Barang-barang pada habis, Iya. benar banget. Jadi itu malah merugikan akhirnya karena berpotensi membuat panik yang tidak perlu ya. Dan satu lagi yang kita perlu tahu bahwa bagaimana sih seseorang mestinya mendapatkan rasa takut yang konstruktif dan takut yang dalam batas wajar itu masih bisa. Misalnya masih gak apa-apa. Kalau takut dalam batas wajar gini, mungkin kita harus membedakan ya, mana takut dalam artian waspada sama mana takut yang parno gitu dong, mungkin sesimpel itu gitu. Karena kalau kita bisa bilang takut dalam batas wajar adalah ketika kita merasakan takut, gimana caranya ada momen dimana takutnya ini hilang dan berubah jadi problem solving dari si ketakutan kita sendiri. Kalau misalnya berjalannya takut terus, kita melakukan hal-hal yang justru malah membuat kita tidak menyelesaikan si permasalahan, itu yang jadinya mungkin bisa dibilang si kurang konstruktif tadi. Aku punya cerita nih, dan juga mungkin sobat baru Vito pengen dengar juga. Jadi saya kemarin di rumah sakit ya, orang pada pakai masker. Nah karena maskernya ini tentu kan nggak nyaman dipakai. Nah mereka akhirnya pakai masker itu sering benerin masker, ya. Kadang-kadang dilepas sendiri dengan cara yang nggak benar ya, lepas dari depan. Udah gitu akhirnya mereka sering gosek-gosek lekatnya dari dalam gini, aku nggak tahu dalam mungkin kayak apa ya. Tapi mereka pakai itu untuk akhirnya gosek-gosek pipinya, buka tutup masker. Itu sebenarnya tanpa sadar mereka justru mempercepat penularan penyakit sebenarnya. Gitu. Karena justru mereka nggak cuci tangan. Habis pegang lift, mereka tekan tombolnya, lalu pegang mukanya karena mereka benerin masker. Berarti sebenarnya salah fokus. Nah itu dia dok, karena kalau balik lagi ke masalah si ketakutan dan paniknya tadi, kita tidak cukup memberikan ruang untuk diri kita berpikir. Akhirnya kita hanya berpikir, oh yang penting beli masker, tanpa memikirkan bahwa sebenarnya tangan kita juga bisa jadi sumber untuk sakit itu sendiri. Iya, benar. Habis salaman atau habis tombol lift, tombol flush di WC, atau megang-megang pintu ya nggak sih? Mereka langsung pegang muka karena benerin masker. Ya karena secara tidak rasional mereka berpikir bahwa pakai masker pasti aman, tapi aku nggak pedulikan yang lain. Nah itu rasa takut yang kurang tepat sebenarnya. Harusnya rasa takut seperti tadi yang Ida bilang harus benar rasional. Ini apa sih masalahnya? Mungkin dia dulu, oke sekarang saya mesti ngapain nih untuk mengurangi penyebaran virus. Karena kalau dalam posisi kita coba relax gitu, kita take our time gitu, kita kan akan cenderung jadinya lebih objektif dalam memandang satu permasalahan gitu. Akhirnya kita juga akan mencari sumber-sumber berita atau artikel yang lebih kredibel gitu loh, dan lebih tidak memberikan dampak yang negatif jadinya, tapi memberikan justru lebih ke solusinya. Misalnya ketika kita terlalu fokus dengan oke yang penting beli masker gitu, kita sibuk dengan membeli masker, tapi kita lupa untuk protek diri kita dari dalamnya nggak sih dok? Gitu. Let's say kayak kita beli masker tapi kita juga nggak makan makanan sehat, kita nggak minum air putih, tidur kita kurang, sama aja ya nggak sih dok? Karena sakit yang lain lagi. Dan kalau sobat dokter Vito mau tahu ya bahwa ternyata 50% dari pasien-pasien virus corona yang dirawat itu 80%-nya punya penyakit jantung dan pembuluh darah ya. Oh gitu. Jadi dasarnya kenapa? Dari riwayatnya dulu ya dok. Jadi virus corona ini ternyata terutama ya itu sangat mematikan pada orang yang punya penyakit sebelumnya dan pada orang yang usia lanjut. Nah karena itu orang-orang kalau yang tidak termasuk kriteria itu sebenarnya virus corona tidak separah itu sebenarnya. Namun karena memang aku mengerti bahwa memang kabar bahwa kematian sudah sekian, kematian sudah sekian, dan itu kayak terus setiap hari, betul. Dan tanpa mereka mengupdate berapa persen kesembuhannya, nah itu akhirnya membuat kita jadi panik. Saya mengerti betul dan saya tahu wajar juga kalau demikian. Hanya kalau tadi ya bagaimana kita mengatasi kepanikan, pikir dulu ya mestinya ya, tarik nafas panjang, coba oke, ini sekarang gimana cara melindungi keluarga saya supaya nggak tertular. Ya, itu dia. Fokusnya jadinya ke pemecahan masalahnya, bukan hanya sekedar ke masalahnya apa. Malah mungkin jangan sampai jadinya kepanikan atau ketakutan kita ini dalam tanda kutip kita tularkan atau kita sebarkan ke orang lain gitu. Betul sekali. Langsung di forward soalnya. Itu dia, tanpa dibaca terlebih dahulu gitu. Karena semenjak kasus corona ini mulai viral kan jadinya orang banyak yang share informasi yang justru isinya atau kontennya malah jadi lebih ke bikin khawatir, bukan ke penanggulangan yang oke, kalau gitu apa yang harus dilakukan gitu. Jadi ya jangan sampai dia boleh panik, boleh takut karena itu sangat wajar terjadi, apalagi kalau ada kondisi mengancam. Tapi balik lagi jangan sampai justru kita hanya fokus sama si ketakutan dan masalahnya, tapi kita nggak fokus sama solusinya dan si menularkannya ini deh kalau bisa coba ditahan untuk tidak share informasi langsung tanpa dipikirkan. Nah, by the way, tapi ini yang penting, ini sebenarnya adalah fenomena di mana mungkin sebagian orang Indonesia atau mungkin sebagian orang lah ya, itu mungkin punya dasar psikologinya yang demikian.
Dan ini kan bukan hanya soal corona aja ya, tapi ini juga soal persoalan yang lain juga. Ini kan sudah sering tuh terjadi, mungkin ada kabar-kabar apa, cepat disebarkan, sebarkan, makanya sering sekali kalau berbagi. Kalau menurut ini ada sebagai orang psikolog, ini sehat nggak sih secara psikis buat orang itu? Oke, kalau bicara soal sehat atau nggak sehat, mungkin apa ya, kalau secara psikis kita nggak bisa bilang, oh ini udah nggak sehat nih kalau nyebarin berita. Cuman balik lagi kalau terkait dengan perilaku ya, orang-orang sekitar kita yang cenderung nyebarin berita tanpa dibaca, terus sepertinya tidak membudayakan membaca dulu sebelum berbicara gitu. Itu sih kalau menurut aku jatuhnya memang sudah budaya kali ya. Iya, jadi ibaratnya kayak satu orang melakukan ini, oh saya juga seolah apa yang semakin banyak orang melakukan artinya benar yang dilakuin gitu. Padahal kan belum tentu. Kita harus lihat dulu yang dilakuin ini apa dan dampaknya apa gitu. Terus bicara soal masalah, ketika aku baca juga soal artikel apa yang harus kita lakukan terkait virus corona yang mulai menyebar ini, sebenarnya yang harus dilakukan kan hal yang sebenarnya harusnya kita lakukan dari dulu gitu. Sih dong, cuci tangan, makan makanan sehat, buah, sayuran, minum air putih. Itu kan hal yang sebenarnya harus kita lakuin dari dulu. Cuman kenapa ini sekarang seolah menjadi heboh? Karena ya kondisi mengancamnya tadi baru terjadi sekarang. That's why dalam kondisi ini orang jadi makin aware. Dulu santai-santai aja karena mungkin belum kelihatan banget nih dampaknya. Kondisi mengancamnya masih hanya sekedar omongan-omongan tapi belum benar-benar kerasa gitu loh dampaknya. Jadi mungkin aku sih bisa bilang bukan untuk masalah sehat atau nggak sehat secara psikis, tapi lebih ke budaya sih ya gitu, pembiasaan kita untuk hidup sehat, bahwa ya hidup sehat tuh seperti itu. Jadi jangan tunggu ada penyakitnya dulu baru kita berusaha keras untuk hidup sehat gitu sih. Karena orang selama ini merokok aja, tau nggak kalau merokok itu penyakit terkait rokok ya, itu menyebabkan meninggalnya orang 8 juta setahun lah ya. Jadi tiap tahun tuh 8 juta terkait rokok, bayangin nggak? Tapi itu orang kalau merokok nggak ada tuh orang pakai masker selama ini. Yes, betul sekali. Maksud aku secara kesehatan ini, kesehatan itu kan mencakup kesehatan fisik dan juga mental. Apabila kita setiap hari nih, supaya sebagai orang yang tinggal di perkotaan dan setiap hari mungkin terpajan, terekspos dengan berita-berita yang menakutkan, ditambah lagi dengan stres kerjaan sendiri, itu bisa berdampak kan? Jelas sih dok, karena gini, kita apalagi diberitakan juga gitu bahwa hindari tempat-tempat ramai gitu kan. Kalau bisa jangan dalam satu ruangan kecil tertutup terus orangnya banyak gitu. Kita kan nggak bisa ngatur ya kapan kita di tempat sepi, kapan kita di tempat ramai. Let's say mall deh gitu kan. Kota besar sangat identik dengan mall. Hiburan utama orang-orang yang sudah bekerja gitu kan, dari Senin sampai Jumat dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam gitu. Kemana lagi hiburan paling dekat kalau bukan mall? Semua orang pasti akan cari hiburan, tapi tempat itu sangat ramai di satu sisi gitu kan. Akhirnya secara psikis pun kita jadinya serba salah gitu. Kita mengalami dilema sendiri ketika saya ingin melakukan sesuatu yang saya suka, tapi saya takut dengan berbagai hal yang mungkin akan terjadi pada saya gitu. Akhirnya milih untuk di rumah terus. Di rumah pun juga sebenarnya setahu saya nih dok ya, setahu saya kalau kita diam di rumah juga kan nggak sehat juga dok, karena kita kan nggak kena udara alami, kita nggak kena sinar matahari ya nggak sih dok. Bawaannya jadi kayak generasi mager gitu kan, kayaknya nggak ngapa-ngapain, nggak beraktivitas gitu. Jadi memang jelas banget sih gitu, tuntutan di kota besar, pemberitaan media, dan stres kerja yang dihadapi setiap hari jelas banget akan semakin memberikan efek stres dan tekanan tersendiri sih sebenarnya bagi masyarakat. Jadi berarti harus disikapi secara proporsional ya. Tadi tuh makanya kalau kita dengar kabar ya kita pasti tenang dulu. Memang sih kalau memang dalam waktu ketika virus tersebut dianggap satu tempat, dianggapnya ini jadi tempat penularan, titik penularan, itu kita sebaiknya menghindari tempat tersebut. Tapi dengan ingat juga bahwa tidak perlu panik berlebihan. Ya, tadi seperti dokter yang sudah educator itu sudah bilang ya bagaimana caranya kita menghindari dari corona. Sekarang jadi banyak sekarang. Akhirnya dokter-dokter jadi bersatu. Iya, jadi pada bersuara itu media sosial ramai banget. Dan saya senang banget karena dokter-dokter itu langsung menunjukkan peran di masyarakat karena mereka langsung kasih tahu ini harusnya gini, tenang aja gini ya. Tentu menurut aku tetap tenang dan waspada ya, karena itu secara ketenangan tadi tips-tips dari Lika sebagai seorang psikolog ini itu sangat berguna ya. Kalem dulu, tenang dulu, baru tahu kok kita bisa ngapain. Kalau memang ternyata kita kerja tempat ramai gimana ya? Nah iya gimana? Masa kita mau resign saat itu juga kan enggak? Itu kan tenang aja. Oke, sekarang saya tempat kerja nih, tempat tuh ramai, saya jadi aktif tidak boleh atau menghindari tempat yang ramai karena itu ya sudah jaga kebersihan diri, tahu jaga tubuhmu
jaga kekebalan tubuh juga ya, jaga kekebalan tubuh, sehingga dengan demikian membuat kita secara psikis lebih tenang. Benar banget gitu. Dan yang paling penting ketika kita dapat informasi apapun terkait berita apapun, ada baiknya kita cross checknya kepada yang ahli. Itu sih yang paling penting. Let's say untuk virus corona ini paling ahli siapa sih, ya dokter gitu kan. Udah paling benar kita ceknya cross checknya ya ke orang-orang yang ahli di bidang kesehatan gitu. Jangan nanya ke tetangga yang mungkin justru bukannya malah menyelesaikan masalah, takutnya malah makin menambah informasi-informasi yang belum tentu benar gitu sih. Jadi buat sobat Dr. Vito ya, Indah pasti akan memberikan tips sebagai seorang psikolog ya, bagaimana sih kita kalau menghadapi suatu kabar yang mengagetkan atau membuat panik, bagaimana kita membuat keputusan yang solutif dan konstruktif. Oke, pertama ketika kita merasakan panik dan ketakutan itu sendiri, nggak apa-apa, itu adalah hal yang wajar terjadi gitu. Karena kita dapat informasi atau berita yang mengancam, apalagi ancamannya juga misalnya sudah masif gitu. Wajar sekali kalau misalnya kita mendapatkan ketakutan atau kepanikan tersendiri, itu nggak apa-apa. Tapi jangan biarkan kepanikan dan ketakutan kita itu bertahan terlalu lama di diri kita. Jadi setelah kita let diri kita untuk merasakan emosi kita, yang kedua kita tenangkan dulu diri kita dengan mengatur nafas gitu. Jadi kita bisa mencoba menarik nafas panjang dari hidung, terus kita tahan sebentar, setelah itu kita keluarkan perlahan lewat mulut. Lakukan terus seperti itu sampai kita cukup merasa tenang. Setelah kita sudah cukup merasa tenang, kita minum air putih untuk lebih menenangkan kita lagi. Nah, saat kondisi kita sudah mulai tenang ini, kita coba bertanya kepada orang-orang yang memang ahli di bidang informasi tersebut gitu. Entah itu dokter, entah itu orang-orang di bidang kesehatan. Kita cari beritanya sebenar-benar mungkin gitu, kita cross check berkali-kali beritanya. Setelah itu, kalau misalnya kita sudah dapat informasi yang memang benar dari orang yang memang ahli di bidangnya, silakan sebarkan untuk memberikan informasi tentang kebenaran dari fenomena itu. Konfirmasi dulu ya. Kalau itu berguna banget. Ingat tadi kalau tarik nafas, bawa nafas jangan buang jauh-jauh, susah diambil nantinya ya. Betul banget. Dan jangan ditahan lama-lama ya. Oke, Indah, thank you banget. Thank you banget. Ketemu lagi. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.